Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat ESP Law Firm dimanapun berada. Hari ini Jumat 7 Juli 2023, ESP Law Firm akan menayangkan podcast yang kita namai Bincang-Bincang Hukum. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber atau pembicara yang sudah tidak asing lagi, namanya beliau Profesor Dr. Arisman SH.MH, seorang guru besar di perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta, mengajar di perguruan tinggi baik di negeri maupun di swasta. Beliau juga seorang praktisi hukum, seorang advokat senior. Beliau juga aktif menulis, aktif melakukan penelitian, dan beliau juga sering menjadi saksi ahli di pengadilan-pengadilan untuk saksi ahli di bidang perdata. Baik, sahabat-sahabat SP dimanapun berada, hari ini kita akan menimba ilmu pada beliau, Bapak Profesor Dr. Arisman SH.MH, untuk berbincang-bincang atau mendengarkan kajian-kajian tentang kepailitan. Baik, langsung saja kita ke beliau. Pak Prof, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Purwadi. Terima kasih sekali untuk waktunya, berkenan untuk mengisi podcast ESP Law Firm. Hari ini kita akan bertanya kepada Prof supaya dijelaskan apa sih pengertian dari pailit dan PKPU. Mohon Prof sampaikan supaya kami para praktisi hukum dan mahasiswa dan masyarakat lebih paham tentang apa yang dimaksud dengan pailit dan PKPU. Silakan, Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang kepailitan, itu adalah salah satu bentuk penyelesaian utang piutang di dalam dunia bisnis. Di samping penyelesaian melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri. Perbedaannya, kalau penyelesaian yang ditempuh melalui kepailitan itu minimal harus ada 2 orang kreditor dan utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menyelesaikannya di peradilan niaga cepat bila dibandingkan dengan penyelesaian dewan prestasi di peradilan negeri gitu, atau di peradilan umum gitu. Pembuktiannya juga sederhana. Yang penting utangnya sudah jatuh tempo dapat ditagih, ya sudah, dan tidak ada banding. Kalau para pihak tidak puas, hanya upaya hukum satu-satunya hanya kasasi. Dibatasi waktunya. Beda dengan penyelesaian prestasi melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri. Itu nanti tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, dia banding ke pengadilan tinggi, kasasi lagi ke Mahkamah Agung, kemudian PK. Setelah selesai mau dieksekusi, ada perlawanan lagi, ulang lagi, habis perlawanan banding lagi, kasasi lagi, lama butuh waktu. Prof, ini kan kalau setahu saya ini jenis-jenis kreditor kan ada kreditor preferen, ya, kemudian separatis, kemudian konkuren. Nah, ini kan fenomena yang berkembang di masyarakat kan banyak PHK kan gitu ya. Ada pekerja-pekerja ini diberhentikan ya kan secara sepihak dari perusahaan. Nah, yang mau kita tanyakan kepada Prof, bagaimana hak-hak dari buruh ini seandainya perusahaan yang tempat bekerja itu pailit.
Ya, sebetulnya buruh setelah bekerja itu dia menjadi kreditur itu terhadap perusahaan. Dikenal ada tiga kreditor ya, kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kalau separatis itu dia sudah punya jaminan sendiri, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lainnya itu. Kepailitan itu diperuntukkan sebetulnya untuk kreditor konkuren yang tidak punya jaminan. Prof, kalau sita ini Prof, kalau di dalam peradilan umum kan ada namanya sita, ya macam-macam lah jenis sita ya, sita jaminan ya kan, kemudian sita eksekusi ya kan. Nah kalau di dalam pailitan sendiri kan ada yang disebut sita umum kalau nggak salah Prof ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu perbedaannya seperti apa? Ya, kalau dalam kepailitan setelah diputus bahwa debitur itu pailit, semua asetnya dimasukkan dalam budol pailit. Dia tidak punya kewenangan lagi mengelola aset-asetnya tersebut. Yang nanti hakim di pengadilan niaga akan menunjuk kurator untuk mengelola aset-asetnya itu. Jadi kurator lah yang punya kewenangan mengurus aset-aset dalam bedol pailit tersebut gitu. Kurator lah yang yang nanti menjual dan menyelesaikan utang-utang terhadap kreditur-kreditur dari debitur yang pailit itu. Seorang kreditur itu tidak dibatasi piutang minimal berapa yang bisa dipailitkan. Yang penting ada 2 utang gitu Prof. Di beberapa negara, Singapura misal, atau di Hong Kong, itu ditentukan utang minimal yang bisa mempailitkan satu perusahaan gitu loh. Jadi yang terjadi apa? Kediktatoran minoritas gitu loh. Karena orang utangnya tidak dibatasi utang seberapa yang bisa dipailitkan. Itu kritik untuk terhadap undang-undang kepailitan kita itu. Nah, setelah itu di dalam keadaan krisis suatu negara, misalnya COVID yang baru lalu ini, semua perusahaan tidak mampu bayar gitu. Tidak diatur di dalam undang kepailitan kita itu moratorium terhadap utang-utang itu. Atau di dalam krisis, misalnya ada krisis terjadi lagi, krisis seperti 98, semua perusahaan kan tidak bisa bayar utang menurut apa yang sudah diperjanjikan. Harusnya dalam keadaan krisis siapapun nggak kuat menahannya, negara pun nggak kuat menahan krisis itu. Harusnya ada aturan melakukan moratorium terhadap undang-undang kepailitan sehingga terlindungi juga debitur-debitur atau perusahaan-perusahaan dari kesenangan kreditur gitu. Baik Prof, sebenarnya yang bisa mengajukan pailit ini dari debitur atau kreditur? Atau dua-duanya bisa mengajukan ya Prof? Ya bisa kreditur mengajukan pailit, bisa juga debitur, bisa juga jaksa untuk mewakili kepentingan umum. Jadi dari pihak debitur sendiri bisa lah untuk mempailitkan diri sendiri begitu ya Prof? Iya. Terus kemudian Prof mau tanya juga, ini sebenarnya yang dimaksud pailit dengan bangkrut sama atau tidak itu Prof? Terus kalau perusahaan sudah pailit, apakah masih bisa jalan atau tidak? Bangkrut itu bankrupt dari bahasa Inggris itu. Ya bahasa diterjemahkan dengan pailit gitu. Perusahaan yang sudah pailit dalam prakteknya kita di Indonesia itu dia setelah selesai semua itu dilakukan, dia dibubarkan. Kalau yang sudah pailit, Prof ya? Kenapa pilih untuk dibubarkan? Karena dalam pasal 1131, 1132 KUH Perdata atau BW itu aset-aset
yang dimiliki sekarang maupun yang akan datang itu merupakan jaminan terhadap utang-utang mereka. Jadi kalau utangnya masih banyak belum terbayar, kalau dia perusahaan itu menjalankan usahanya lagi, bisa dikejar lagi dengan dasar pasal 1131, 1132 itu. Dalam praktek lebih baik debitur itu membubarkan, dia bentuk badan usaha. Misalnya aset 1 miliar, utang 5 miliar, kan ada 4 miliar yang tidak tidak tertutupi dengan aset yang ada gitu. Nah, oleh sebab itu untuk mencegah diberlakukan pasal 1131, 1132 itu, dibubarkan perusahaan itu dan dia mendirikan perusahaan baru lagi. Nah, persoalan timbul, bagaimana kalau pilot itu subjek hukumnya tuh orang, gitu. Kan tidak bisa dibubarkan, itu bisa dikejar terus itu. Di dalam ketentuan undang-undang kepilotan kita. Jadi intinya bahwa si debitur yang dipilotkan itu bisa perorangan, bisa juga badan usaha, begitu ya Prof? Ya, bisa corporate, bisa juga subjek hukum orang. Tapi jarang sekali dalam praktek subjek hukum orang itu dipilotkan. Hanya saya belum menemukan data yang individu itu dipilotkan. Kalau yang perorangan, dasar hukum untuk pilot sama juga Prof, itu Undang-Undang 37 2024? Sama.